Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan di video gua kali ini, gua akan kembali ngelanjutin alur cerita Baki asnya Shiretsu. Dan buat kalian yang baru ngikutin, langsung aja cek playlist. Dan cerita pun dimulai dari sebuah pertandingan tinju dunia. Tapi nggak lama berselang, sang juara kembali menang dengan gampang. Dan ngelihat hasil pertandingan, si pelatih langsung dibuat terperangah. Dan dia pun langsung nanya, "So, lo yakin mau ribut sama dia?" Tapi Shiretsu malahan balik nanya. Dia bilang, "Berapa ukuran tuh orang?" Dan Kaisar pun langsung ngejawab. Katanya, tinggi tuh orang 237 cm dan beratnya 151 kg. Kemudian secara tiba-tiba, dengan banyak gaya, si Kaisar langsung melompat ke tengah arena. Dan dia pun langsung berorasi. Dia mengatakan tinju punya sejarah hebat selama 150 tahun. Tapi kali ini akan ada orang yang siap buat menantangnya. Dan saat itu juga, dengan pede tingkat tinggi, Shiretsu langsung memperkenalkan diri. Kaisar pun kembali mengatakan yang intinya adalah kalau dia beneran kepengen ngelihat aksi Shiretsu di atas ring. Dan tanpa malu di hadapan semua orang, dia pun langsung mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Retsu. Tapi romannya, si juara kagak demen ngelihat mereka di atas ring. Makanya saat itu juga tuh orang-orang langsung dia usir. Tapi sebagai promotor yang handal, tentu aja si Kaisar kagak kena mental. Malahan dia langsung bilang, katanya di dunia ini masih ada petinju yang lebih jago daripada elo, yaitu si Andre dengan rekor kemenangannya 31 kali menang KO. Dan Kaisar pun langsung nambahin, katanya Retsu datang buat ngambil gelar elo. Bahkan Kaisar pun bilang kalau nih orang bakalan ngerebut semua gelar petinju. Tapi berhubung kakinya Retsu yang buntung, si Retsu malahan diremehin. Dan si Retsu langsung ngegas. Katanya orang-orang Amerika emang pada kampret semua. Apa lo kira otot sama dengan kekuatan? Dan Retsu pun kembali nambahin. Katanya dalam 4000 tahun sejarah Cina, mereka udah banyak belajar lebih dari yang bisa dibayangin. Tapi biar kagak dikira omdo, saat itu juga Kaisar minta Retsu buat melakukan atraksi. Tapi lantaran si King Kong kagak sabaran, makanya tuh Batako langsung dia pukul duluan. Lalu dengan bangga dia bilang kalau backgroundnya adalah seorang karate. Lah kagak nanya bang. Dan ngelihat aksi junjungannya, fans boy-nya langsung dibuat kegirangan. Tapi nggak pakai lama, saat itu juga Retsu langsung nabok dua Batako yang tersisa. Dan hebatnya Retsu, tuh Batako sama sekali kagak disisain, alias langsung jadi debu. Dan tentu aja ngelihat apa yang terjadi, semua penonton langsung dibuat ngeri. Naga melawan raksasa, begitulah si Kaisar langsung berkata, dua petarung hebat akan saling berhadapan. Dan tentu aja ini akan menjadi pertarungan yang luar biasa. Kemudian setelahnya konferensi pers langsung diadakan. Dan saat itu wartawan bertampang Ed Sheeran langsung bertanya, "Woi Su, tolong ceritain karir lo." Dan Retsu pun langsung ngejawab. Katanya dia udah tinggal di kuil dari umur 4 tahun. Dan sejak saat itu dia nggak pernah berhenti latihan. Tapi kalau ngomongin pertarungan resmi, gua nggak punya sama sekali. Secara semua pertarungan gua berlangsung secara siri. Yang penting sah dulu dah. Dan wartawan lain langsung nanya tentang aturan. Tapi Retsu langsung ngejawab. Katanya selama ini dia ribut kagak pakai aturan. Makanya kakinya ampe dibuat buntung. Dan Kaisar pun kembali nambahin. Dia bilang kalau soal aturan biar mereka berdua yang nentuin. Tapi gua berani jamin kalau nih pertarungan bakalan seru pisan. Makanya lo semua jangan sampai kelewatan. Dan kini cerita berganti ke kamar hotel.
Dan ngelihat si Retsu yang santai baik, si pelatih pun kasih saran buat Retsu agar jangan meremehkan tinju. Dan pelatih kembali mengatakan kalau rekor bertanding Retsu nggak bisa dibandingin dengan sang juara tinju. Dan kemudian saat itu juga si pelatih langsung ambil kuda-kuda. Dan tiba-tiba cerot, Retsu langsung dia beri. Dan ngelihat Retsu yang hidungnya dibuat moncrot, roman-romannya dia sampai bangga banget. Dan dia pun langsung nambahin kalau di pertarungan besok lo bakal dimatiin, makanya sebaiknya itu segera dibatalin. Tapi kemudian tuh pelatih langsung terkejut terheran-heran karena tahu-tahu tangannya langsung ampleh. Dan sambil ngurut ala Haji Naim, Retsu pun langsung minta maaf atas perbuatannya. Tapi yang paling ngebuat pelatihnya terkejut adalah karena ternyata Retsu sengaja menerima pukulannya. Dan akhirnya hari itu pun tiba dan tampak Retsu yang datang ditemenin sama pelatihnya. Tapi kali ini si Retsu udah punya banyak wota. Dan tentu aja mereka semua meneriakan nama Oshi idolanya. Dan ngeliat ini semua, Retsu malah kebingungan. Secara ini pertama kalinya dia ribut pakai diramein. Udah gitu panitia pakai ngundang trio macan. Dan biar dikata orang keren, saat itu juga si Retsu langsung melompat ke atas ring. Dan gak lama kemudian si King Kong datang dengan gaya udah kayak orang PA. Bahkan Retsu pun sampai dibuat mikir, nih orang gimmick apa emang PA beneran. Dan akhirnya setelah sedikit basa-basi, pertandingan pun segera dimulai. Tapi anehnya, tahu-tahu si Retsu malah pergi ke pojokan. Dan ngeliat apa yang dilakukan Retsu, tentu aja si pelatih langsung dibuat heran. Karena dalam dunia tinju, pojokan adalah zona yang paling berbahaya. Dan bener aja si King Kong langsung pasang kuda-kuda. Kemudian satset Retsu langsung dia beri. Tapi yang terjadi secara buset, Retsu pun menghilang. Dan tahu-tahu si King Kong langsung dia beri. Dan hasilnya saat itu juga si King Kong langsung dibuat ambruk. Dan kini cerita pun berganti. Dan ternyata si Retsu lagi ada di kantornya Kaiser. Kemudian sambil ngasih duit gepokan, Kaiser pun kembali mengatakan kalau teknik pukulannya Retsu bener-bener mantul. Dan yang seperti Retsu katakan kepada wartawan kalau nama tekniknya adalah no in punch. Tapi si Retsu emang dasarnya belagu. Karena saat itu dia langsung minta lawan yang lebih greget. Atau dengan kata lain, si Retsu pengen ribut sama si nomor 1. Tapi bukannya kasih jawaban, si Jabrik malah nyuruh si Retsu buat ngambil duitnya. Tapi si Retsu bukanlah waifu murahan, makanya dia ngerasa direndahin. Dan saat itu juga si Jabrik langsung dia tendang. Tapi ternyata yang kena cuma kacamata. Kemudian Retsu langsung bilang, masukin duitnya ke koper dan kasih ke gua secara sopan. Dan saat itu juga si Jabrik yang udah kena mental langsung gercep. Dan bagaimanakah kelanjutan kisah Retsu? Apakah dia akan menjadi juragan Ciu? Ya tunggu aja di video gua yang selanjutnya.